Rasulullah. Tapi lek jenengan tambahan niku wau kula dereng nemokne. Tapi lek jenengan semrep dalile kula mang bejani. Iku Islam ki dasare. Kula mboten muring-muring. Lantas kenapa kok ada tahlilan Bapak Ibu sekalian? Di saat dulu para tokoh ulama-ulama kita, terutama dari Wali Songo yang datang dari Timur Tengah, juga yang dari Indonesia sendiri, pada saat itu resah Bapak Ibu sekalian. Setiap ada orang meninggal dunia, walaupun dia itu sudah masuk Islam, tetap dibacakan doa-doa mawidah. Islam agamanya akhirnya, tapi bacaannya tetap kembali kepada orang Hindu. Apa bacaannya yang dibaca mereka? Sanggam. Akhirnya Sunan Kalijaga mengusulkan kepada Sunan Ampel. Wahai Sunan, alangkah baiknya jamaah kita ini kita kelola. Kita kasih bacaan-bacaan yang itu Islami. Sunan Ampel berkata kepada Sunan Kalijaga, kalau nanti kita kasih bacaan seperti itu, lantas siapa yang akan mengingatkan kepada mereka kalau itu bukan ajaran Islam, tidak ada perintahnya. Nanti Sunan ada wali yang ke-10. Siapa? Generasi-generasi kita yang akan meluruskan. Dan itu dawe saking Sunan Kalijaga. Akhirnya diciptakanlah tahlil, yaitu bacaan la ilaha illallah. Sampai sekarang yang masih ada. Kalau kita melihat pesan dari Sunan Ampel itu yang diberikan kepada Sunan Kalijaga, niku Sunan Kalijaga diparingi amanah napa mboten niku? Pak, Sunan Kalijaga dipun paringi amanah napa mboten? Adakah saudara kita, generasi kita yang meluruskan, bukan meneruskan, ya, meluruskan. Dipun paringi amanah mboten Sunan Kalijaga? Jenengan dipun paringi amanah napa mboten? Jenengan dipun paringi amanah napa mboten? Nggih. Baca pada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Walladzina umli amanatihim wa ahdihim ra'un. Tanda-tanda orang yang beruntung adalah orang yang menjaga amanah. Bila amanah para ulama kita seperti itu, kita bisa untuk menjaganya, kita bisa meneruskan perjuangannya, berarti kita bisa menjaga amanah, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kula mboten nyindir Bapak nggih, jenengan sing panggang ngoten nyumanggaaken niku urusan panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara atas dasar fakta, atas dasar ini dasar dari orang-orang yang beragama Hindu. Kalau dasarnya orang Islam, ini beliaunya. Baik, ada lagi juga Bapak Ibu sekalian, ada satu tokoh dari umat Islam yang juga mendukung perjuangan-perjuangan mereka. Bisa Bapak Ibu sekalian baca di sini di dalam Warta Hindu Dharma nomor 488 Agustus 2007. Disebutkan jangan mengira orang non-Hindu tidak memperhatikan Hindu, bahkan ada orang non-Hindu memperhatikan lebih besar daripada orang Hindu tentang Weda. Contohnya ini buku loh Pak ya, saya tidak menjelekkan siapa saja, dia adalah saudara kita. Namun kalau tahu seperti ini kenapa? Kalau dia mengatakan contohnya itu tadi, meminta agar Weda diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan dia juga meminta umat Hindu lebih giat belajar Weda karena ketinggal jauh dengan umat lainnya. Pak kula nderek banget. Lek wonten bocah, wonten tiyang ngaten ngajeng niku wonten jurang, ki ambek ajeng gejegur, niku jenengan tulung napa jenengan jongkokne, Pak? Jenengan tulung napa jenengan jongkokne, Pak? Jenengan tulung. Lek sing bener iki agama Islam, inna dina indallahi Islam, itu adalah harus kita banggakan. Kuwi dijongkokne apa dilebokne nang Islam, Pak? Dijongkroni ngoten. Masya Allah, kita dai. Yang namanya dai itu bukan cuma di panggung seperti ini, bukan.
Kula jenengan sedaya dai, kita wajib berdakwah kepada mereka yang belum kembali ke jalan yang benar, harus kembali ke Islam. Asal tidak memaksa. Ini tugas kula panjenengan sedaya, Pak. Ngeten, kata sedherek kula panjenengan sing dereng muslim. Pripun dakwah kula panjenengan? Apa ya pangkaen kalian karo kancani? Apa engkal-engkalan karo sing ora padha kuwi mau? Lek ora padha kuwi mau, akidahe agamane halal, Pak. Jenengan engkal-engkalan halal. Nggih, halal. Tapi lek padha islami gak halal, Pak. Kenapa? Padha islami apa sing engkal-engkal? Baik. Nah ini karya bukunya Islamku, Islam Anda, Islam kita, agama masyarakat negara demokrasi. Jenengan lek maca niki seneng nggih. Murat-murat kabeh. Baik, ini pergerakan orang-orang pun jam pinten niki. Oh, entek to wektune niki. Pun mriki riyen nggih. Nggih, Pun. Terus nggih, Pun. Ini beberapa kita cepatkan, beberapa buku orang-orang Kristen, orang-orang salibis yang bisa dia mengecoh umat Islam, membuat buku-buku seperti Al-Quran, baca-baca Al-Quran, tapi itu bukan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kitab Bible. Banyak sekali. Ini Lisanul Arab, ini bukan tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian, ini juga Bible. Ini kaligrafi Matius, ada Allahu Akbar, Maulid Nabi Isa alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya investigasi di bawah Gunung Wilis. Ternyata pergerakan orang-orang salibis sudah masuk di wilayah Gunung Wilis. Bapak Ibu lihat di sana, di desa Parang, di desa Blimbing, di desa atasnya Blimbing itu, di situ ada berdiri dua gereja yang ilegal, yang tidak tanggung-tanggung mempengaruhi saudara kita yang ada di sana. Masuk di Desa Jati, bisa Anda lihat ini gerbangnya sebagai buktinya, apa bener aja turut kono. Ini kalau jenengan masuk ke Blimbing, sepeda motor itu sudah kesulitan, Pak. Mau naik ke atas itu sudah kesulitan. Kenapa? Jalannya luar biasa terjalnya. Jenengan pun nanti tidak mereka dereng, Pak. Dereng. Itu Kediri loh, Pak. Tidak ada saudara kita yang jihad di sana. Ada dai dari Dewan Dakwah satu yang di sana. Jadi jenengan harus peduli, dijenguk, syukur digawaknya apa-apa gitu loh ya. Karena jauh dari keramaian. Apa di Jati banyak ada kop-kop seperti ini. Jadi ini bisa jenengan perhatikan, ini adalah lambang kebesaran orang-orang Yahudi. Kop yang seperti ini menurut pandangan kita, kalau kita tidak mempelajari kristologi, ini hanya gambar biasa, ini hanya tulisan biasa. Tapi bagi orang yang mempelajari kristologi, tidak, Pak. Yang namanya kop seperti ini adalah daerah kekuasaan orang-orang salibis. Salibis siapa yang bikin tulisan seperti itu? Mahasiswa dari Petra, Surabaya. Jadi, ini kop kelihatan. Ini juga KOP 2005, daerah kekuasaan orang salibis. Ini selamat datang, ini gereja yang sulit dijangkau dengan sepeda motor, apalagi mobil. Ini selamat datang di gereja Betani, Wilis, ini di atas sana. Ini masuk di Sapurut. Ini juga ada Petra, kekuasaan orang-orang salibis. Jadi kula mriki mboten namung kritik jenengan mboten. Ayo bareng-bareng berdakwah. Bahkan ke kantor juga PKK Parang Dusun Jati juga dikasih kop daerah kekuasaan orang-orang salibis. Padahal orang salibisnya cuma sedikit, Pak. Tapi kita harus tanggap tulisan seperti itu, harus tanggap. Mereka yang sudah bisa nulis seperti itu karena kebodohan umat Islam bangga. Wah, itu loh daerahku, daerah Petra, daerah salibis itu. Baik, kita tinggalkan dulu. Ini Dewa Siwa dengan Dewa Ganesha yang lari. Kalau ini ada poliandri, seorang dewi melayani 5 dewa.
Kalau di umat Islam ada poligami, mereka tidak setuju adanya poligami. Mereka tapi ajaran mereka ada poliandri. Kinten-kinten apik poligami napa poliandri ya? Apik poliandri napa poligami? Sing jujur Pak jenengan. Poligami apa poliandri, Pak? Sing jujur Pak jenengan jawab, Pak. Poligami napa poliandri, Pak? Poligami, Ibu. Apik poligami apa poliandri, Bu? Poligami. Oleh bapake poligami. Oh, gak oleh. Bojo ibu. Karo diplasarno sampean. Ini konsep ketuhanan mereka, bahwa Tuhan itu tangannya banyak seperti ini, yang memberi rezeki, yang membunuh, itu ada seperti ini. Ini untuk apa saya berikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini? Iki Pak, bekal ADW, kanggo dakwah karo orang-orang yang beragama Hindu. Ini bekal kita, aja dikuyu. Ya sepele sing agama Hindu. Beni. Tapi kita yang ada di sini berasal dari agama Islam. Ada orang lah tiru-tiru dengan alasan tradisi. Ngoten, Pak. Baik. Ini ada dewa bumi. Niki Anoman golongan ngeten niki Pak Slamet niki. Niki sing saged ngertos nggih. Nah, niki Anoman. Ini menandakan bahwa orang Hindu itu ajaran wayang itu berasal dari agama Hindu. Dan ini gerakan orang-orang Hindu, pengaruhnya adalah tentang pemurtatan akidah. Bisa Bapak Ibu sekalian lihat ada ibu yang pakai kerudung dan niku pojok niku ikut menjalankan meditasi kepada Ibu Ngurah Ardika. Wonten Surabaya ini kedadosan Ibu. Jadi Ibu Ngurah Ardika ini juga pernah mengatakan bahwa saat agama itu menjadi beban, kalau Anda di dalam agama Islam tidak menemukan ketenangan, tidak menemukan kebenaran, keluar aja dari Islam, masuklah ke dalam agama Hindu. Ibu Ngurah Ardika mengatakan, tidak usah Anda itu langsung kembali ke Hindu total,